Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Kelurahan Tompo Kersan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dahsyatnya terjangan angin bahkan membuat atap sejumlah bangunan terbang serta sejumlah pohon juga tumbang akibat terjang angin puting beliung. Tidak hanya pohon yang tumbang, sejumlah baliho patah dan menimpa kantor serta rumah warga. Akibat puting beliung yang terjadi selama 1 jam menyebabkan listrik padam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Usai hujan reda, warga bersama petugas langsung bahu-membahu membersihkan material yang terbawa angin. Berdasarkan hasil laporan sementara, angin puting beliung menerjang 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono. Rusaknya ini kan punya Bumdes yang sehari 6 kotak dengan kerugian kurang lebih 20 jutaan lah. Untuk sebelah kirinya itu masuk ke dalam nggak ada masalah, cuma ada kerusakan ringan aja, nggak terlalu membahayakan. Dan yang untuk sebelah sini pohon tumbang, termasuk untuk di veteran itu cuma pohon yang tumbang. Itu angin dari mana tadi? Angin dari timur lari ke selatan, langsung hantam ke Spotsa, langsung ke sini. Jadi begitu cepat 15 menitan dengan keadaan porak-poranda. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang masih mendata kerusakan yang diakibatkan oleh terjangan angin puting beliung. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang merobohkan sejumlah pohon dan puluhan rumah di Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, pohon setinggi 15 meter tumbang dan menimpa sejumlah mobil di Kota Bandung, Jawa Barat. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Nampak dari video amatir, hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Sidangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jumat sore. Bahkan sejumlah pohon tumbang hingga menutupi akses jalan di Desa Cijenuk yang menghubungkan Sidangkerta dengan Cipongkor. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan terutama bagian atap akibat tersapu angin kencang. Terkait hal tersebut, hingga Jumat malam, aparat gabungan bersama masyarakat sekitar bahu-membahu membersihkan puing bangunan rumah yang rusak dan mengevakuasi pohon tumbang. Untuk korban jiwa sampai saat ini tidak ada, mudah-mudahan sampai besok pagi tidak ada. Malam ini dari tadi sore sudah dilakukan pembersihan jalan dan masing-masing desa melaksanakan bantuan untuk warga yang terdampak hujan angin kencang. Sementara itu, warga yang rumahnya terdampak kerusakan berat diungsikan ke rumah kerabat sambil menunggu data perbaikan dari pemerintah desa setempat. Jumat sore, hujan disertai angin kencang juga terjadi di kawasan Cisadea, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan 2 pohon setinggi 15 meter tumbang dan menimpa 5 mobil serta menutup badan jalan hingga tidak bisa dilalui. Dari 5 mobil tersebut, 1 diantaranya rusak parah dan pengemudi yang berada di dalamnya harus dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat mengalami luka-luka. Dari tim liputan iNews melaporkan. Fenomena hujan es melanda Kabupaten Tabanan, Bali. Hujan pertama di musim penghujan 2024 ini mengagetkan masyarakat.
Fenomena hujan es terjadi di wilayah Kabupaten Tabanan. Hujan yang mengguyur beberapa menit tersebut terjadi di beberapa tempat di wilayah Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan. Hujan tiba-tiba turun dengan deras disertai angin kencang dengan diikuti oleh jatuhan es sebesar batu kerikil. Namun anehnya, hujan es hanya turun di sekitaran Sanggulan saja, tidak sampai meluas ke daerah lain. Masyarakat merasa aneh melihat fenomena ini karena hujan es baru terjadi pertama kalinya. Tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan rumah warga dalam peristiwa ini. Tadi terjadinya hujan es dan cuaca tadi itu sangat mendung, dan sekarang cuaca sudah mulai cerah dan tidak ada terjadinya korban jiwa akibat hujan tersebut, dan tidak ada kerusakan yang signifikan akibat adanya hujan tersebut. Warga tetap waspada karena ditakutkan terjadi fenomena serupa dengan volume besaran es yang lebih besar. Dari Kediri, Tabanan, Bali, Wayandiana, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan terjadi antara debt collector dengan pengemudi mobil di Medan, Sumatera Utara. Aksi tarik-menarik dan adu mulut pun tak terhindarkan. Ngaku-ngaku polis itu. Pengemudi mobil SUV berwarna putih terlibat keributan dengan dua pria yang mengaku debt collector di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, pengemudi yang membawa mobil orang tuanya tersebut baru keluar dari minimarket, namun tiba-tiba diikuti oleh mobil di belakangnya dan langsung dicegat di simpang waspada. Keributan pun makin memanas setelah kedua debt collector menarik kunci mobil. Kemudian pengemudi mobil pun memaksa merebut kunci mobilnya. Aksi tarik-menarik pun terjadi dan kedua debt collector nyaris diamuk massa. Tadi bapak saya lagi ke Indomaret, adik saya di dalam mobil. Nah, mobil saya langsung ditodong semua sama semua orang. Dibilang katanya ini mobil leasing. Ini mobil orang tua. Saya bilang sama orang tua aja berurusan, saya nggak tahu apa-apa. Setelah terlibat keributan hampir setengah jam, petugas dari Polsek Medan Kota pun tiba di lokasi dan langsung mengamankan kedua debt collector yang tidak memiliki surat tugas. Sementara itu, pengemudi mobil beserta mobilnya pun juga turut diamankan ke Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Hasil tes urin sopir truk kontainer yang berkendara ugal-ugalan dan menabrak sejumlah pengendara di Tangerang, Banten positif metamfetamin. Sementara itu, 7 orang terluka akibat ditabrak truk kontainer. Polisi menggelar olah TKP kecelakaan truk kontainer di Tangerang, Banten. Terdapat 9 lokasi olah TKP guna melengkapi hasil penyelidikan. Salah satu lokasi adalah Tugu Adipura di Jalan TMP Taruna yang menjadi titik akhir perjalanan truk yang dikendarai pria berusia 24 tahun berinisial JFN. Sementara itu, sopir truk menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang akibat terluka parah usai dianiaya massa. Berdasarkan hasil tes urin, sopir truk terindikasi positif zat adiktif metamfetamin. Nah, hasil cek urin ini ada satu indikasi tes anti narkoba. Nah, itu ada salah satu zat hasilnya positif. Amfetamin atau apa? Ya, zatnya itu metamfetamin ya. Sebelumnya, aksi supir truk yang melaju dengan ugal-ugalan di Jalan Hashim Asyari, Cipondo, Tangerang, Banten terekam kamera warga. Truk menabrak pejalan kaki hingga pengendara lain. Akibatnya, 7 orang terluka dan dirawat di rumah sakit. Warga sekitar yang menyaksikan langsung mengejar truk dan berusaha menghentikannya. Sopir truk pun terluka parah usai menjadi bulan-bulanan warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.